kembali lagi bersama podcast kami yang membahas tentang kepemimpinan bersama saya Habila Jidin dan rekan saya Ikan Rizky Rahmawati. Baiklah, seperti biasa kita akan membahas tentang politikus dan pola kepemimpinannya. Jadi siapa nih sekarang yang akan kita bahas? Siapa lagi nih kalau bukan Mas Gibran Raka Buming Raka? Wah, kayaknya Mas Gibran sekarang lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia ya. Siapa sih yang gak kenal Gibran Raka Buming Raka setelah resmi diumumkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilpres 2024. Gibran Raka Buming Raka merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo sekaligus wali kota Surakarta. Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran lebih dulu menjadi wali kota Surakarta dengan gaya kepemimpinan yang bisa dibilang juga cukup bagus loh untuk seorang yang memulai bisnis awalnya bukan dari bidang politik. Nah, wali kota Solo ini yaitu Gibran Raka Buming Raka saat hadir dalam pembukaan Rakernas Projo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 14 Oktober 2023. Rakernas yang bertema Suara Rakyat Penentu Kemenangan 2024 tersebut akan mengumumkan Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Nama wali kota Solo Gibran Raka Buming menjadi topik perbincangan usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Undang-Undang Pemilihan Umum tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Syarat usia yang pada awalnya minimal 40 tahun dapat ditoleransi dengan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putra sulung dari Presiden Joko Widodo ini, atau sering dibilang Bapak Jokowi, tersebut center dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden dari kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yaitu Bapak Prabowo Subianto. Meski begitu, karir politik Gibran belum genap 5 tahun. Dia baru dilantik menjadi wali kota Solo pada Februari 2021 dan terhitung baru kurang lebih 2 tahun. Selama menjabat menjadi wali kota Surakarta, kinerja Gibran tentunya disorot terutama dalam persoalan pengentasan kemiskinan. Gibran pernah menyebut bahwa penanganan masalah kemiskinan di kota Solo sejalan dengan misi yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu disampaikan saat dirinya berbincang dengan Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (PBB) Paula Nervous di Amerika Serikat. Nah, wali kota Solo ini yaitu Gibran Raka Buming Raka membeberkan sejumlah strateginya dalam membangun dan membenahi kota Solo sejak awal kepemimpinannya pada Februari 2021. Salah satunya yang telah berhasil mendorong kota Solo hingga menduduki peringkat keempat dalam indeks kota toleran pada tahun 2024 loh. Nah, Gibran menyampaikan itu saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar kebangsaan bertema penanggulangan bahaya radikalisme masa depan dan keberhasilan gerak toleransi Solo terhadap kemajuan ekonomi produktif yang digelar di Pondok Pesantren Az-Zaid, Solo, Sabtu 1 Juli 2023. Kegiatan itu diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng bertepatan di Pondok Pesantren Asuhan Guru Mengaji Presiden Joko Widodo Kiai Haji Abdul Karim. Gibran mengawali pemaparan materinya dengan mengungkapkan bahwa beberapa tahun sebelum ia menjabat sebagai wali kota, Solo tercatat belum pernah masuk peringkat 10 besar dalam indeks kota toleran. Hingga pada tahun 2021, dari hasil survei itu menyatakan bahwa Solo akhirnya masuk dan berada di peringkat 9. Kemudian pada tahun 2022, peringkat Solo naik ke posisi 4. Wah, jadi dari yang dibicarakan tadi pesat banget ya kota Solo dari 2021 ke 2022. Nah, Gibran sebagai wali kota Solo dikenal dengan gaya kepemimpinan yang inklusif dan berfokus pada partisipasi masyarakat. Ia sering melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, mengadakan aspirasi mereka, dan menciptakan platform untuk dialog terbuka. Selain itu, Gibran juga dikenal dengan inisiatifnya dalam memajukan bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Solo. Jadi, kalian mau tahu nggak gimana Gibran memajukan bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Solo? Gibran memajukan bidang pendidikan di Solo dengan meluncurkan program-program inovatif seperti peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, dia aktif mendukung peningkatan sarana dan prasarana di sekolah. Dalam hal kesejahteraan sosial, Gibran fokus pada program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur
infrastruktur kesehatan dan program kesejahteraan sosial. Ia juga mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas Solo secara keseluruhannya. Nah, selain dalam memajukan bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Solo, Gibran juga menunjukkan kinerja yang positif dalam menjadikan Solo sebagai smart city. Dia menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik termasuk sistem transportasi, pengelolaan limbah, dan administrasi pemerintah. Selain itu, Gibran juga mempromosikan inovasi di sektor swasta dan pendidikan, menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan teknologi dan kreativitas. Dengan strategi ini, Solo menjadi lebih terhubung, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, menciptakan dasar yang kokoh untuk menjadi smart city. Ya, Gibran juga mengambil beberapa langkah konkret untuk mewujudkan Solo sebagai smart city. Yang keberapa? Pada penerapan teknologi. Di situ, Gibran mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan layanan publik termasuk sistem transportasi cerdas, pengolahan limbah berbasis teknologi, dan aplikasi pemerintah berbasis digital. Kemudian kemitraan publik swasta. Di sini mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi dan solusi cerdas yang dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kota. Kemudian ada juga tentang pendidikan dan pelatihan. Di sini meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait dengan teknologi melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga mereka dapat lebih efektif mengadopsi solusi kecerdasan. Kemudian ada juga inovasi berbasis masyarakat. Di sini mendorong inisiatif inovasi yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti hackathons atau kompetisi inovasi untuk memecahkan masalah kota dengan ide-ide yang kreatif dari berbagai pihak. Dengan menggabungkan semua ini, Gibran bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga Solo melalui pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas tadi, jadi bagus banget ya kepemimpinan yang dipimpin oleh Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo, dari mulai indeks peringkat kota Solo yang selalu naik dan juga program Smart City yang sampai sekarang masih diusung oleh wali kota Gibran Rakabuming Raka. Mungkin itu aja dari podcast kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.